Berbagai protokol pencegahan akan berangsur-angsur dilonggarkan sehubungan dengan meredanya penyebaran pandemi. Mulai 2 Maret, larangan makan dan minum di kereta THSR dan TRA dan juga di kantor pos akan dicabut. Menurut MOTC, asal bisa menjaga jarak sosial atau terdapat pembatas yang sesuai, penumpang kereta diizinkan makan atau minum, tapi harus segera mengenakan kembali masker setelah selesai. Selain itu, mulai hari yang sama, penyewaan lokasi stasiun juga akan dipulihkan. Sementara pembatasan tiket berdiri yang diberlakukan THSR dan TRA akan dicabut. Tapi MOTC mengingatkan, pelonggaran belum berlaku pada liburan panjang Hari Perdamaian 28 Februari. Warga yang menumpangi transportasi umum tetap harus menaati protokol yang diberlakukan, termasuk mengukur suhu badan dan mengenakan masker. Taiwan tidak lama lagi akan menerima kelompok pertama vaksin COVID-19 dari perusahaan Oxford AstraZeneca. CICC mengatakan FDA mengusulkan jarak waktu suntikan dosis pertama dan kedua seharusnya 4 hingga 12 minggu. Tapi setelah berkonsultasi dengan pakar, jarak waktu tersebut dipatokkan pada setidaknya 8 minggu. 根据AG 最新公布的一个研究结果，接种1剂的效力为76%。那延长第2剂接种时间点为12周以上，那疫苗效力可以提升为82.4%。 Perihal kekhawatiran warga atas berbagai efek samping yang diberitakan, CICC menerangkan untuk vaksin vektor adenovirus dari Oxford AstraZeneca, efek samping usai suntikan dosis pertama akan lebih terasa daripada dosis kedua. Sedangkan untuk vaksin mRNA dari Pfizer BioNTech dan vaksin dari Moderna, efek samping dosis kedua lebih kuat. Pada prinsipnya 50-90% penerima suntikan merasakan sakit di bagian yang disuntik. 50-70% merasa menderita gejala mudah lelah, sakit kepala, dan demam panas. CICC akan mengadopsi metode penyuntikan berlainan untuk vaksin yang berbeda. Untuk tenaga medis yang akan menjadi kelompok pertama penerima vaksin, CICC mempertimbangkan penyuntikan secara bertahap untuk mengurangi pengaruh dari efek samping vaksin. Mengantisipasi kekurangan tenaga kerja akibat terus meningkatnya penduduk lansia dan turunnya populasi, MOL Desember lalu telah mengajukan UU meregulasi pekerjaan penduduk berusia menengah dan lanjut dan kini tanggal 22 mengumumkan program subsidi bagi perekrutan pekerja lansia. 公司如果继续雇用满65岁的劳工，劳动部会做一些相关的补助。在继续雇佣的那个部分呢，原来我们是希望今年至少可以有100家的企业。 Menurut rencana, perusahaan yang terus mempekerjakan 30% dari pegawai berusia 65 tahun ke atas dan gaji yang diberikan dalam kurun waktu 6 bulan tidak lebih rendah dari gaji asal akan diberi subsidi $13.000 Taiwan per bulan untuk 6 bulan pertama dan $15.000 per bulan setelah itu. Misalnya kalau ada 3 pegawai yang genap 65 tahun dan perusahaan terus mempekerjakan satu darinya dan pegawai ini pun setuju untuk mengundurkan waktu pensiun, berarti perusahaan telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan. Selain itu, bagi pengusaha yang mempekerjakan pegawai pensiun berusia 65 tahun ke atas untuk mewariskan pengalaman, subsidi maksimum $500.000 Taiwan per pegawai akan bisa didapatkan setiap tahun. Rover penjelajah Perseverance telah dengan sukses mendarat di planet Mars. NASA Amerika kemudian merilis video berisi detik-detik pendaratan. Perseverance has now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Terlihat parasut terbuka di ketinggian 11 km dari permukaan Mars. Proses pendaratan di tengah debu merah berlangsung lancar dan terekam jelas. I invite you now to, if you would like to close your eyes and just imagine yourself sitting on the surface of Mars and listening to the surroundings. Melalui audio hasil filter rekaman suara dari mikrofon di Perseverance, terdengar jernih suara embusan angin di permukaan Mars. Selain itu, NASA juga merilis foto panorama yang dihasilkan dari kamera 23 lensa beresolusi tinggi yang disematkan di pesawat penjelajah tersebut.